Katanya bacot nih pasien. Wah gila, misalnya nih gue ke rumah sakit. Aduh dok, saya sakit ini, bacot nih pasien nih. Coba, apa nggak gue tampol kayak gitu. Kalau mau pindah cepet noh ke ruang jenazah selalu kosong. Kenapa ya? Kasus komentar nirempati sejumlah tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan Yurizal Tricahyarawan yang berujung duka kini memasuki babak baru. Konsil Kesehatan Indonesia atau KKI bersama organisasi profesi turun tangan menelusuri para pelaku dan membuka peluang pencabutan izin praktik. KKI mengungkapkan telah mengidentifikasi 10 oknum nakes yang diduga terlibat perundungan digital terhadap Yurizal, terdiri dari dokter, dokter gigi, dan perawat dengan status kepegawaian beragam, mulai dari ASN, peserta pendidikan dokter spesialis, hingga tenaga kesehatan swasta. Ketua KKI Syahril menegaskan pihak fasilitas kesehatan tempat mereka bertugas, serta organisasi profesi terkait diminta proaktif menelusuri kasus ini hingga tuntas. Syahril menjelaskan, sanksi yang menanti berjenjang, mulai dari teguran dan pembinaan, hingga pembekuan surat tanda registrasi bagi pelanggaran disiplin profesi kategori sedang dan berat, yang otomatis menonaktifkan surat izin praktik sesuai masa hukuman yang dijatuhkan. Kasus ini bermula dari keluhan Yurizal soal lamanya menunggu ruang rawat inap yang berujung hujatan nakes di media sosial sebelum akhirnya ia meninggal dunia pada 31 Juli 2026. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kita lanjut, tolong diviralin ya guys ya, supaya oknum dokter ini dipecat atau minimal surat izin prakteknya dicabut. Buat apa ya sekarang lu pada klarifikasi? Coba, orang yang lu hujat udah meninggal. Bayangin gimana sakitnya, betapa sedihnya kalian sebelum meninggal dihujat hanya gara-gara kalian nggak mampu. Bisa jadi juga loh pemicu kematian dari Yurizal ini gara-gara stres dihujat sama oknum-oknum nakes nggak berotak ini. Gue sampai mikir, oh jadi gini isi kepala oknum-oknum nakes itu melihat pasien BPJS. Oh begini ya Abeni, kalau mau cepat-cepat ruang jenazah selalu kosong biar cepat-cepat mati begitu ya, biar lu nggak kerja. Ada nggak solusi yang lebih cepat lagi? Ada dong, potong aja kak nadinya, nanti juga cepet-cepet dapat ruangan. Gila ya, atau kita kayak udah mampus, sudah mau mati terus kayak bacot nih pasien nyi gitu. Emang gue pikirin PP-nya kayak orang have tapi aslinya heaven kah? Gue mah bodo amat, gue tamatan UGM, dokter lagi. Tuh dokter yang ini nih masuk triase dulu lengkap dengan ventilator, nanti bunyi titit. Jadi kesimpulannya adalah isi otak mereka oknum dokter-dokter ini ingin pasien BPJS cepat mati. Blacklist nama mereka dari seluruh apapun bentuk pelayanan di negara ini. Ada pasien mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit dan mencurahkannya di media sosial. Coba lihat reaksi oknum nakes yang gak punya hati dan tidak berperi kemanusiaan ini. Kalian lupa ya dengan sumpah kalian? Atau memang menganggap sumpah itu hanya sebuah syarat kelulusan saja? Emanglah kalian yang gak punya hati ya, sampai ada umpatan kalian yang menjadi kenyataan. Terus sekarang merasa puas kalian? Emang bajingan kaliannya untuk pihak-pihak rumah sakit atau klinik yang sedang memperkerjakan mereka. Pecat saja manusia-manusia biadab ini. Blacklist nama mereka dari seluruh apapun bentuk pelayanan di negara ini. Pindah sana ke negara lain. Kalau perlu, batalkan izin praktek dan izin kerja mereka. Kesel saya, sekolah tinggi-tinggi tapi cara otaknya bekerja seperti psikopat. Kayaknya kita nggak perlu pakai BPJS. Ini banyak sekali oknum tenaga kesehatan dan juga beberapa rumah sakit yang menerima pasien BPJS kalau bekerja ininya nggak dipakai, ya. Mereka menganggap bahwasannya pasien BPJS itu miskin, kemudian gratis, dan ketiga itu nggak dihargai. Ini banyak kejadian, bukan cuma berita viral ini aja. Dan aku pernah mengalami sendiri, pengalaman pribadi. Datang ke rumah sakit, dibilangnya kamar penuh. Dioper ke rumah sakit lain lagi, dibilangnya kamar penuh. Setelah menelpon salah satu dokter yang kenal, ternyata kamarnya ada. Itu maksud kalian apa? Kalian anggap nyawa kami itu nggak berharga gitu? Kalian kerja disumpah loh, sekolah kalian tinggi, tetapi moral kalian itu nggak ada. Ini seharusnya menjadi evaluasi bagi pemerintah, ya. Tenaga kesehatan yang tidak bekerja dengan profesional ataupun pihak rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan yang baik bagi pasien BPJS, putus kontrak, ya. Kami manusia, kami bayar.
bukan gratis. Walaupun kami bayar tiap bulan, belum tentu juga 1 tahun sekali kami itu berobat, ya. Dan kami juga nggak mau sakit. Jadi jangan kalian anggap kami ini, ya, walaupun kami miskin, kami tuh pengen sakit. Ngerti? Jadi kalian sebelum bekerja, ini dipakai, ya. Jangan sampai ada korban-korban lain lagi seperti ini, ya. Ini menunjukkan kebobrokan dari pelayanan BPJS dan rentannya moral bagi para tenaga kesehatan, ya. Ini membuktikan banyak sekali kejadian, bahkan terkadang pasien belum sembuh suruh pulang sampai rumah meninggal, ya. Ini nggak bisa dipungkiri dan ini menjadi PR besar bagi pemerintah, ya. Emang kalau orang pakai BPJS kenapa sih langsung lo bilang orang miskin, langsung lo bilang orang nggak punya? Kenapa begitu? Ini di aplikasi sebelah bener-bener rame banget. Jadi ada orang, dan pertama gue mau ngucapin dulu turut berduka cita untuk Kak Yusrizal. Semoga diterima di sisi Allah, di sisi Tuhan. Pokoknya buat keluarga yang ditinggalkan, semoga semangat terus ya pokoknya. Jadi gini, si Kak Yusrizal ini bikin postingan gitu. Dia bilang intinya katanya udah 8 jam nunggu di RS tapi belum dapat kamar juga. Ya udah, orang kan cuma nulis kayak gitu doang ya. Kenapa sih harus banyak nakes? Ini sebagian ya, bukan gue bilang semua nakes seperti ini, enggak. Jadi ini kenapa sih harus banyak nakes yang kayak lu kelihatannya orang have tapi ternyata orang heaven ya? Kayak lu gila, lu nakes lu. Kok lu bisa sih bikin postingan kayak gitu? Kok lu bisa sih nge-reply orang kayak gitu? Maksud gue harusnya kan di situ lu kayak berempati ya. Ini lu bener-bener empati banget, karena di postingannya Kak Yusrizal itu bener-bener banyak banget nakes yang kita lihat empatinya tuh bener-bener kayak kacau banget. Lu, wah nih sebagian seperti ini nakes ini ya. Gue nggak bilang semua nakes kayak gitu, inget ya. Ada lagi Widiarini, potong aja kan nadinya, nanti juga cepet dapat ruangan. Nah yang ngomong siapa ya? Nakes lagi. Ada lagi Dokter Renanda Maulidia Fadila. Terus dia replay si utasnya Kak Yusrizal, katanya bacot nih pasien. Wah gila, misalnya nih gue ke rumah sakit, aduh dok saya sakit ini, ya bacot nih pasien nih. Coba, apa nggak gue tampol kayak gitu. Ada lagi Benny nih, ini jujur ya, ini menurut gue dia paling tambeng nih kasih tahu. Yang lain mungkin udah minta maaf dan segala macamnya, tapi dia kayak malah makin-makin. Jadi dia bilang ini, kalau full mau dipindahin kemana? Mau di lantai? Nggak ada hubungannya sama BPJS atau nggak pakai BPJS ya, pakai banyak. Otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma lo sendiri. Kalau mau pindah cepet noh ke ruang jenazah selalu kosong. Kenapa ya? Gini, lo itu dibayar sama kita para orang-orang yang sakit ini. LPDP, ada lagi penerima LPDP yang ngomong, lu tuh gue biayain tau gak lo anjing. Kalau misalnya lo bilang ya kita kan dokter capek, ya coy semua juga capek, nungguin di rumah sakit juga capek, banget segala macem. Kita nih sama-sama, kita saling membutuhkan gitu. Maksud gue kayak lo butuh duit gue butuh kepintaran lu nih untuk menangani gue. Bukan berarti lu di situ malah adu nasib gitu menurut gue. Karena di sini juga gue lihat ada dokter juga katanya mertuanya apa bokapnya gue nggak paham lah. Pokoknya intinya kata dia 10 jam baru dapat si ini, katanya baru dapat ruangan. Ya maksud gue nggak usah adu nasib, ngapain sih? Lagian kalau misalnya biaya kesehatan itu di Indonesia gratis, berarti bagus dong. Kayak di Norway, di Inggris itu semua tuh gratis. Kecuali lu mau upgrade lah ke yang mungkin tingkatannya agak lebih tinggi. Maksud gue kayak apa ya, kayak orang yang pakai BPJS itu kesannya orang miskin nih, nggak mampu segala macem, bacot menurut gue. Lagian orang Norway, orang Inggris, terus habis itu kesehatannya gratis nih untuk bla bla segala macam. Terus lu bilang miskin, bego banget lu. Kita Indonesia masih bayar, semuanya bayar. Bener-bener ntar dinaikin apa segala macam, semuanya bayar. Berarti kalau misalnya kita kagak bayar, itu namanya bagus. Sumpah lu pada kok yang komen-komen itu menurut gue lu jahat banget sih mulutnya. Sejahat itu, kayak orang cuma lagi ngeluh bercerita di situ, terus habis itu lo malah kayak adu nasib, terus habis itu kayak potong aja nih nadinya, lo ke ruang jenazah segala macam. Sekarang orangnya udah meninggal, mau gimana? Kalau misalnya, tapi maafin aja kan mereka udah salah. Ya Tuhan pemaaf, Tuhan memang maaf pemaaf. Gua netizen emang pemaaf? Enggak, kan gua bukan Tuhan. Pasien nunggu 8 jam, nunggu penanganan medis, nunggu kamar, nunggu ruangan, dan dia berakhir apa? Berakhir dihujat, dan akhirnya dia menghembuskan napas terakhirnya, meninggal ya. Miris banget sih buat nakes nih ya. Gua nggak bilang oknum ya, gua nggak nyebut oknum. Kenapa? Biar nakes-nakes yang tidak berkomentar, yang tidak bersangkutan, biar ngoreksi si nakes-nakes sialan itu, si nakes-nakes bangsat itu. Kenapa? Karena gue pernah pakai BPJS, karena penanganannya itu sama, minus banget gitu loh. Kenapa sih? Gue tanya. Mereka manusia,
kita sama-sama manusia ya kan, kita sakit lagi membutuhkan tenaga medis ya kan. Kenapa dipersulit gitu? Kalaupun dipersulit, bisa nggak baik-baik, bisa nggak sopan santun gitu loh. Lu sekolah kan, kalian sekolah kan, para nakes nih ya, kalian sekolah kan, kalian sekolah tinggi, kuliah untuk menjadi kedokteran, untuk membantu orang sakit, kesakitan, pasien gitu. Kenapa miris banget pikiran kalian itu yang komentar bla 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 bla, menyinggung ya kan, menyayat hati, menyakiti hati seorang apalagi pasien. Kalian tega banget, kalian tega karena gue pernah nih ya, gue pernah, orang tua gue, ibu gue pernah sakit mau di OP ya kan. Itu ceritanya mau di OP nih di salah satu rumah sakit di Jawa Barat gitu loh, di daerah-daerah Cilengsi lah ya, gue sebutin ya. Dan itu ya gimana ya, ya itu sama, mungkin karena BPJS. Dan ibu gue bayar 2 juta, ibu gue nih bayar 2 juta, ibu gue bayar 2 juta untuk ngidupin BPJS. Dan apa? BPJS itu nggak jadi, oke lah, ibu gue masuk dong ke ruangan, dapet kamar gitu kan, diituin lah, dirawat sama mereka. Ada yang baik juga, gue nggak nyebutin semua yang jahat ya, ada juga yang baiknya. Tapi yang gue tanyain pas ibu gue pulang sekali lagi, gue tanyain BPJS gue dong, dari seminggu sekarang udah mau sebulan, udah lebih berbulan-bulan, gue tanya BPJS saya udah jadi belum? Dan jawabannya apa? Nggak jadi. Dan gue cek di handphone kan, gue cek karena BPJS gue itu emang nggak jadi BPJS gue itu nggak jadi sama sekali. 1, 2, 3 pun ada 3 kepala apa 4 kepala gue ya, nggak jadi, belum beres. Jadi duit 2 juta itu buat nyogok orang-orang dalam, ngerti gak? Biar ibu gue masuk ke rumah sakit. Nah ya, sekali lagi, duit 2 juta gue bukan untuk BPJS. Sampai sekarang BPJS gue gak aktif. Duit 2 juta itu untuk nyogok ke orang dalam. Oke lah, ibu gue bisa masuk, tapi ya itu harus disogok, ya kan? Nih, itu poinnya. Balik lagi ke nakes-nakes yang ngebully itu, soal nakes. Dan gue pernah ngerasain juga, mungkin ya beberapa, gue bukan, mungkin ada nakes, gue di salah satu rumah sakit yang ibu gue dirawat itu ya, dan gue diketusin nih, dan gue diketusin sama si koas tersebut ya, koas dokter magang. Gue nanya baik-baik, dan si koas itu dengan nyolot, songong ya kan, gitulah. Kalian belajar komunikasi gak sih? Kalian belajar untuk bersopan santun gak sih? Kalian sekolah baik-baik dong, kayak gitu. Jangan menyinggung orang lain. Oke lah, kalian capek, tapi baik-baik gitu loh. Bisa gak sih kalian baik-baik gitu? Semoga ini sampai ke telinganya KDM, biar para nakes-nakes yang komentar negatif sama pasien yang nunggu 8 jam yang menghembuskan napas terakhir itu, semoga dipecatin satu persatu itu si nakes. Walaupun udah minta maaf, tetap harus ditindak tegas, ditindaklanjuti. Oke, salam sehat.